Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Santi Mulyasari. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Muhammadiyah Tajirawan. Implementasi kurikulum Merdeka berupaya untuk memulihkan pembelajaran demi terwujudnya transformasi pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Pada kurikulum Merdeka, guru dapat mengenali potensi peserta didik yang lebih relevan, menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Seperti yang akan saya gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah metode project based learning. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kerap kali dihadapkan pada tantangan agar menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Meskipun sejarah terbilang penting, kadang-kadang karena pemaparan terlalu kaku dan teks buku yang panjang, akhirnya membuat siswa merasa jenuh dan membosankan, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka terhadap nilai historis dan sosial dalam materi tersebut. Selain itu, tantangan lain adalah kurangnya media yang inovatif yang bisa menghidupkan materi dengan cara yang lebih interaktif dan visual. Siswa membutuhkan pendekatan yang dapat menggabungkan aspek sejarah, nilai moral, dan pengajaran agama dengan cara yang menarik dan mudah diterima. Perubahan zaman menuntut kita lebih berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana sejarah bisa bertransformasi menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik. Dalam tiap pembelajaran yang akan saya lakukan, seringkali mengasah otak untuk mencari ide pembelajaran yang mudah dipahami peserta didik. Salah satu penggunaan media pembelajaran yang saya gunakan adalah membuat pop-up book. Media ini sangat penting karena dapat membantu menghidupkan kembali cerita sejarah dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Dengan menggunakan pop-up book, konsep-konsep penting dalam materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah bisa disajikan secara lebih hidup, membuat siswa tidak hanya membaca teks tetapi juga melihat dan merasakan situasi yang terjadi pada masa itu. Hal ini akan memperdalam pemahaman mereka tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam, serta nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam dakwahnya. Praktik baik ini penting dibagikan karena menggunakan media interaktif seperti pop-up book agar dapat menjadi inovasi pembelajaran yang lebih efektif. Kerap kali peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi sejarah. Namun diterapkan dengan metode ini akan memudahkan siswa memahami pembelajaran dan juga meningkatkan daya ingat dan imajinatif mereka. Sebagai pengajar atau praktisi pendidikan, peran dan tanggung jawab saya adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, efektif, dan mendalam. Dalam hal ini, menggunakan pop-up book sebagai media pembelajaran tentang materi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara yang dapat saya lakukan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Saya bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyajikan materi dengan menggunakan pop-up book yang tepat dan relevan, serta memastikan bahwa siswa dapat menghubungkan setiap elemen dalam pop-up book dengan konteks sejarah yang sesuai. Saya juga perlu memberikan penjelasan yang mendalam mengenai setiap adegan dalam buku tersebut, menjelaskan pentingnya peristiwa yang ditampilkan, dan mengajak siswa untuk berdiskusi tentang nilai-nilai yang dapat diambil dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Beberapa alat yang diperlukan untuk media pembelajaran ini, kita mempersiapkan proyektor, laptop, dan juga HP, serta beberapa bahan yang akan digunakan untuk pembuatan pop-up book: kardus, kertas karton, kertas kado, kertas kanvas, spidol, penggaris, gunting, double clip atau yang kertas, dan berbagai peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan pop-up book. Oke, sebelum kalian membuat bagaimana pop-up book, saya mempunyai contoh pop-up book yang sudah jadi. Ini tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Setiap lembarannya menceritakan peristiwa yang terjadi
tentang Nabi Sulaiman. Sangat menarik ya. Oke. Tantangan yang dihadapi dalam metode pembelajaran ini terutama sumber daya alam, kaitannya dengan materi itu sendiri dan juga memakan waktu yang cukup lama. Keterbatasan pengetahuan, keterbatasan akses terhadap pop-up yang relevan, resistensi terhadap metode baru, dan ketidaksiapan siswa terhadap pembelajaran interaktif. Keterlibatan beberapa orang yang mensukseskan dalam metode pembelajaran terutama adalah guru atau staf pengajar yang merancang dan mengimplementasikan pembelajaran. Kemudian siswa. Siswa adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari penggunaan materi tersebut. Orang tua atau wali murid biasanya juga ikut terlibat dalam mendukung pembelajaran seperti penyediaan dana, moral, spiritual mereka. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi pembelajaran memerlukan beberapa perencanaan pembuatan materi ajar, penyusunan, penyediaan media dan alat bantu, pelaksanaan pembelajaran, diskusi dan refleksi, serta evaluasi pembelajaran di akhir. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran biasanya menggunakan beberapa cara, seperti pendekatan visual dan interaktif, pembelajaran berbasis proyek, pendekatan kolaboratif. Dalam proses pembelajaran biasanya dilakukan pendahuluan, kemudian presentasi pembuatan, kemudian diskusi kelompok, serta refleksi dan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izati Gazia Syifa dari kelas 7 MTS Muhammadiyah Tajur Halang. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Santi mengenai materi sejarah kebudayaan Islam dengan menggunakan metode pop-up book sangat menarik, unik, mudah dipahami, sangat bermanfaat, dan pastinya menyenangkan. Selain itu, pembelajarannya pun dilakukan dengan santai dan tidak membuat bosan. Menurut saya, penerapan project based learning dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam itu sangat efektif. Dengan metode ini, siswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk lebih mendalami topik-topik penting dalam sejarah Islam melalui proyek yang mereka kerjakan. Proyek memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan juga kemampuan kolaborasi dalam tim. Dengan pendekatan ini, saya percaya siswa tidak hanya akan lebih memahami sejarah kebudayaan Islam, tetapi menghargai warisan budaya tersebut. Selain itu, mereka juga dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dan presentasi saat memaparkan hasil proyek mereka yang tentunya bermanfaat untuk perkembangan pribadi mereka ke depannya. Sebagai seorang guru, kita memiliki peran penting dalam membentuk generasi masa depan. Tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan pemahaman yang mendalam. Menjadi guru yang terus belajar akan beradaptasi dengan metode-metode baru dalam pembelajaran merupakan langkah penting dalam pengembangan